Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbinglah kami agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 surat 3 Yohanes pasal 1 ayat 11. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara yang terkasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Siapa yang berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi siapa yang berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tema renungan saat ini adalah menjadi teladan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia adalah makhluk peniru. Sejak lahir kita belajar berbicara, berjalan, melakukan sesuatu dari meniru orang tua atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Semakin besar, hal itu terus berlanjut. Saat remaja, kita suka meniru artis idola atau orang dewasa lainnya. Saat bekerja atau berbisnis, kita meniru orang yang kita anggap sukses. Dalam memilih model pakaian atau rambut, kita juga meniru. Dalam belajar sesuatu, kita pun banyak meniru. Banyak orang juga punya keinginan bisa seperti si ini atau si itu. Lagi-lagi itu juga meniru. Tuhan tidak pernah melarang kita meniru. Tuhan tahu dan Ia pun menciptakan kita sebagai makhluk sosial yang belajar dengan saling meniru. Namun firman Tuhan di dalam surat 3 Yohanes pasal 1 ayat 11 ini mengingatkan kita untuk selektif dalam meniru. Tirulah hal yang baik, jangan yang jahat atau buruk. Sederhana tapi sangat penting untuk diperhatikan. Ada banyak tokoh Alkitab juga peniru. Misalnya, Timotius adalah seorang peniru, tapi yang ia tiru adalah Lois, neneknya, Eunike, ibunya, dan kemudian Paulus yang menjadi mentornya. Melalui nenek dan ibunya, Timotius belajar memiliki iman kepada Allah. Melalui Paulus, Timotius belajar meniru bagaimana bisa memberikan ajaran Injil yang sehat dan bagaimana agar imannya dapat ia hidupi dengan sempurna. Paulus memang sosok yang patut ditiru. Meski demikian, Paulus pun juga meniru, yaitu meniru teladan Kristus. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, mari renungkanlah siapa yang kehidupannya secara tidak sadar sudah kita tiru selama ini. Alangkah indah jika kita seperti Timotius yang bisa menemukan sosok panutan yang tepat, yang kehidupannya berpadanan dengan teladan Kristus. Tapi waspadalah jika kita ternyata lebih tergoda meniru sosok yang membuat kita memikirkan dan melakukan
hal-hal yang salah, yang tidak sesuai dengan teladan Kristus. Demikian pula sadari juga bahwa jika ada orang yang juga meniru kita, nah, apakah kita selama ini sudah memberikan teladan yang baik atau buruk? Itu kembali lagi ke kita. Dimulai dari siapa yang kita tiru dan teladani dalam hidup ini. Semoga kita bisa meneladani yang baik dan bisa menjadi teladan yang baik. Mari kita bangun karakter untuk menjadi teladan yang baik bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, penuhilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar pikiran, perkataan, perasaan, dan perbuatan kami mencerminkan kehadiran Tuhan dalam hidup kami, sehingga melalui kehadiran kami banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang terbaring sakit. Kami memohon Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menolong dan memberikan kesembuhan. Bagi mereka yang mengalami permasalahan dalam kehidupannya atau kesulitan dalam hidupnya, kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan meringankan beban mereka. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam kami berkarya, sehingga apapun yang kami lakukan boleh berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang senantiasa menolong dan menyertai kami. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Tuhan memberkati.